Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Ya, Bella, ini sekitar sepekan lalu majalah Time merilis 100 orang paling berpengaruh di dunia dan salah satunya ini adalah Erwiana Sulistianingsih, pekerja migran Indonesia yang disiksa majikannya di Hong Kong. Iya, betul sekali Sakti. Time memuji keberanian Erwiana melawan majikan yang menyiksanya. Nah, ini dia, saya punya gambar Erwiana Sulistianingsih yang dirilis oleh majalah Times. Ya. Jadi menurut Time, keberanian Erwiana ini membuka mata dunia hingga mendorong Hong Kong untuk menerbitkan Undang-Undang Pelindungan Buruh Migran Perempuan. Iya, Bella, dan kesejahteraan buruh ini juga punya kaitan erat dengan pendidikan. Jadi buruh migran termasuk TKW ini juga wajib berbekal pengetahuan cukup sebelum mengadu nasib di negeri orang. Iya, kalau gitu langsung saja yuk kita simak ilmu apa saja yang harus dimiliki TKW atau asisten rumah tangga yang bekerja di luar negeri dalam Yana Mau Nanya. Sebagai salah satu pendulang devisa yang besar bagi negara, tentunya para tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita harus mendapatkan pendidikan yang cukup sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Penting, ya jelas dong, supaya kejadian-kejadian negatif yang biasa menimpa para buruh migran ini bisa semakin diperkecil atau diminimalisir. Nah sekarang, Yana mau nanya soal bagaimana sih pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada para TKI tersebut. Kalau dengar soal TKI atau TKW yang sering nempel di kepala, nggak jauh dari kisah tragedi yang memilukan seperti yang banyak diberitakan media. Tapi ternyata tetap aja tuh banyak yang rela tinggalkan ibu pertiwi demi sesuap nasi. Kalau beruntung sih bonusnya bisa seonggok berlian. Hehe. Seonggok berlian itulah yang jadi cita-cita 6,5 juta jiwa warga kita yang bekerja di luar negeri. Tiap tahun jumlahnya meningkat loh. Tahun 2012, tak kurang dari 494.000 orang mengadu nasib ke negeri seberang. Jumlah ini naik jadi 512.000 orang di tahun 2013. Jenis pekerjaannya beraneka macam. Salah satunya jadi asisten rumah tangga. Nah, profesi ini nih yang lumayan populer jadi pilihan sebagian tenaga kerja Indonesia. Tapi sebelum berangkat, calon TKI harus sekolah dulu. Kayak apa ya sekolahnya? Nah, di sini salah satu BLK atau Balai Latihan Kerja untuk para TKW atau TKI yang diberi pendidikan atau pelatihan dulu sebelum akhirnya mereka diperbolehkan untuk bekerja di luar negeri. Lihat yuk. Halo, siang Pak Eko. Selamat siang. Apa kabar nih? Baik. Lagi baik. pada ngapain nih sekarang? Ini lagi absensi untuk fingerprint calon TKI. Oh, jadi kalau mau pelatihan harus fingerprint sekarang? Ya, pagi kita absensi, masuk, sore absensi keluar. Oh gitu. Nah, Ya. ngomong-ngomong soal pelatihan nih, di sini ada pelatihan apa aja sih Pak? Ada pelatihan housekeeper, ada caretaker, ada babysitter, terus ada juga apa lagi tadi lainnya? Nanny dan lain-lain. Oh, jadi banyak juga ya Pak ya? Banyak, ada beberapa. Macam-macam. Ya. Nah, sekarang saya pengen lihat langsung bagaimana sih Pak proses pelatihan untuk pengajaran di sini, boleh ya Pak ya? Baik, boleh. Kemana nih Pak kita lihat? Boleh, sini. Oke, Ini ya, Pak ya? ayo, ya, Coba. oke. Oke Pak, jadi ini ruangan apa nih Pak sekarang Pak? Ini ruangan tata graha. Ini bagian dari pelatihan housekeeper. Oh, housekeeper ya? Ya. Terus apa aja yang dilakukan di sini Pak biasanya Pak? Ini untuk merapikan tempat tidur, bagaimana itu tempat tidur itu spray 1, spray 2 dan lain-lain lah. Nanti dari instruktur akan menjelaskan secara detail bagaimana di ruangan tempat tidur itu harus ditata. Jadi kayak sekarang ini ya Pak ya? Ya, betul. Calon TKI dilatih supaya jadi tenaga kerja lincah, terampil, dan handal. Wajib bisa masak, cuci baju, merawat bayi, hingga merawat lansia. Mirip kriteria calon menantu idaman zaman dulu ya. Sesuai dengan aturan pemerintah, 400 jam atau setara dengan 40 hari pelatihan seperti ini wajib diikuti para calon TKI yang sama sekali belum pernah mencicipi kerja di luar negeri.
Bagi yang pernah, latihannya cukup 100 jam atau 10 hari saja. Nah bahkan yang tadi yang Yana lihat nih ada pelatihan bahasa, ada pelatihan skill kayak housekeeping atau lister itu ya Pak ya. Nah kalau untuk pelatihan mental sendiri sebenarnya di sini ada nggak sih Pak? Jadi di BLKLN itu memang juga ada pelatihan mengenai mental, yang seakan-akan instruktur itu menjadi majikan yang ada di negara penempatan, yang ngomongnya lantang segala macam. Nah itu bagian dari mental. Nah setelah itu nanti dilakukan evaluasi kepada calon TKI ini. Pelatihan kayak gini penting banget loh. Soalnya makin banyak bekal, makin tinggi daya jual yang ditawarkan. Ada harga, ada rupa, iya nggak? Biar afdal bin mantep, Yana mau nanya-nanya sama ibu-ibu calon tenaga kerja di sini. Mumpung mereka lagi pada mandi. Mandiin bayi maksudnya. Nah aku mau nanya nih, sekarang kan ini mau lagi pelatihan buat luar negeri ya sebenarnya. Kenapa sih milih buat kerja di luar negeri? Emangnya di Indonesia nggak ada kerjaan ya Bu? Banyak kerjaan, cuman kan kalau lulusan kayak kita kan nggak bisa kerja di sini, susah cari kerjanya. Tapi kan kalau di luar negeri kan bakalan jauh sama keluarga, orang tua, anak juga gitu ya Bu ya. Itu apa ngerasa nggak berat gitu ninggalin mereka? Berat sih ada. Pilihan Iya. ya? Tapi sebenarnya tujuan buat ke luar negeri itu apa aja Bu sebenarnya? Nyari uang Nyari uang. Buat apa tuh nanti? untuk modal usaha, anak sekolah. Jadi selama ini di Indonesia sendiri masih belum bisa memuaskan gitu ya Bu ya? Untuk Iya. pendapatannya. Iya. Tapi kalau emang mau milih ya, boleh milih. Mendingan kerja di Indonesia atau di luar negeri? Di luar negeri. Di luar negeri. Susah cari kerjaan, bikin mereka cuma punya sedikit pilihan. Padahal mereka semua sadar, merantau banyak risikonya. Tapi intinya, kalau TKI dan pemerintah sama-sama paham dari awal tentang bekal yang harus dipenuhi, kejadian buruk pasti bisa dihindari. Soalnya, negara jadi susah untuk membela jika sejak awal si tenaga kerja sudah melanggar prosedur. Bagaimanapun, patuh pada prosedur adalah modal. Kalau yang tadi lagi siap-siap berangkat ke luar negeri, yang ini udah kenyang jadi TKI. Bu Nuryati, Solapari. Jadi TKI adalah masa lalunya. Sudah 8 tahun ini ia sibuk jadi dosen ilmu hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Justru supaya bisa kuliah lah, mundur dulu rela menghabiskan 2 tahun di Arab Saudi menjadi TKI. Saya dulu itu punya keinginan gitu kan, karena dulu tuh keluarga kami termasuknya yang secara ekonomi tidak mampu, jadi pengen kuliah kayak orang tapi nggak punya modal, akhirnya nekat saya ke Arab gitu. Nah sampai sana alhamdulillah saya diberikan majikan yang baik. Nah kalau ini Bu soal, kalau Ibu kan kebetulan didapat majikan yang baik gitu. Kalau menurut Ibu, yang Ibu lihat teman-teman TKI yang lain itu, kita kan kalau ngeliat di berita suka berita negatif, yang sedih gitu, yang diisi oleh majikan lah, atau yang sampai kemarin membunuh majikannya, itu fakta tersebut emang benar-benar ada atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya dimanapun itu pasti ada lah, baik buruk itu pasti ada, jahat baik ada. Nah sebenarnya di sana pun sama, yang baik ada, yang jahat juga ada, gitu. Tergantung kitanya saja gitu. Tetapi mungkin ini juga berbagi pengalaman begini. Ternyata banyak sekali kasus-kasus itu mungkin berlatar belakang karena kita beda budaya. Nah itu juga balik lagi karena TKI-nya tidak dilatih pada saat di Indonesia. Gitu. Jadi dulu ya Bu ya? Dulu. Nah, jadi saya melihat di sana memang banyak teman-teman TKI yang secara instan jadi berangkatkan, skillnya kurang, persiapannya kurang, ya sudah berangkat aja. Karena apa? Mereka mengejar kuota. Kuota apa? Ya namanya juga perusahaan, ya nggak? Perusahaan kan berarti yang dicari adalah profit kan, keuntungannya, ya kan, keuntungan. Jadi sebanyak-banyaknya TKI yang diberangkatkan itulah yang mereka inginkan. Nah, tanpa melihat bagaimana kompetensi dari si calon TKI ini sendiri. Kisah TKI mengadu nasib di luar negeri ternyata tak selamanya berakhir tragis. Yang satu ini malah menginspirasi. Selain sibuk ngajar, Bu Nur masih sekolah. Ia sedang menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Padjadjaran, Bandung. Cita-citanya cuma satu, memberi cerita bahwa TKI tak cuma berderai derita. Nah sekarang masih ada yang mau nanya, tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Selain dia sama Yana, karena Yana selalu mau nanya.